Kampung sini rata-rata semuanya nelayan. Selain nelayan, kalau air kering itu pergi menongkah untuk mencari ketam, gonggong, dan selain kerang, macam-macam lah Bang. Setelah itu, kalau sebelum nongkah, belum air kering itu, kami masyarakat sebenarnya ngumpul di pelabuhan ini, berakrab lah, sama-sama beramai sebelum turun nongkah. Kalau tongkah, kami dari nenek moyang kami memang sudah ada Bang. Tongkah ini terbuat dari kayu. Ya, kalau di sini kan rata-rata lumpurnya dalam. Kalau tidak ada tongkah susah untuk mencari ketam, gonggong. Terus kalau malam tongkah itu bisa digunakan untuk menombak udang. Kalau menombak udang kita ya pakai lampu senter. Kalau dulu tuh zaman dulu masih pakai karbit kan. Sekarang udah teknologinya udah begitu canggih. Kami juga pakai senter. Kita nongkah ini karena kita bersama-sama, ada kebersamaannya Bang, kita bertongkah. Karena bersama kita kadang-kadang ya beramai-ramai lah. Kalau kita berkarang mencari gonggong itu sama-sama, mencari udang itu juga. Ya, malam-malam tuh kan kita nombak bersama-sama. Kita juga pulang kalau air sudah pasang ya bersama-sama kita pulang. Itulah kita bermasyarakat istilahnya ke laut nih. Ada kekompakannya juga lah Bang. Dia kalau nongkah nih Bang, kalau memang ini harus ada waktunya. Kalau pas air keringnya siang ya kita kering siang. Kalau pas airnya kering malam untuk nombak udang tuh harus malam. Karena kalau menombak udang ini siang itu nggak bisa. Karena udang ini malam baru bisa kita cari. Itu juga kalau siang kan kita nunggu airnya kering. Kalau air dalam kita tidak bisa Pak untuk bertungkah. Kalau untuk anak-anak ini kan kadang-kadang dia kan untuk mencari istilahnya mempelajari juga dia, melatih dia. Kalau ibaratnya yang dah dewasa, dia untuk menangkap ketam, lebih dah ahli lah gitu. Menangkap ketam, kayak cari kerang, dia udah ahli. Kalau anak-anak ini kan dia dari kecil dia belajar lah. Mencari ketam, diajar sama ibu bapak dia, begini cari ketam, begini menangkap udang. Terus cara menangkap ketam. Ketam itu kan dia ada bekas jejaknya Bang, untuk dia jalan. Berarti suatu dia berhenti begitulah. Yang ahlinya tahu ketam ini berhentinya di gini, di setu atau di mupur gitu. Tergantung kemampuan dia Pak. Kalau memang dia mau pergi jauh ya sampai 3 kilo, 4 kilo. Tongkah ini kalau dia dah jauh ya tengok hasilnya. Kalau kadang kan penghasilannya tidak tentu karena kita mencari rezeki kan. Kalau pas rezeki kita ada ya dapat ketam, kadang-kadang ya tak dapat. Kalau gonggong ya tergantung musimnya lah. Kalau pas musimnya gonggongnya rame ya lumayan. Kalau yang sering dapat yang mudah itu Pak mencari serinting itu. Kalau untuk serinting ini untuk kegiatan untuk kebutuhan makan itu kan. Tapi kalau ketam kalau pas musimnya ya alhamdulillah, kadang kalau pas nasib lagi rezekinya lebih ya dapat, kadang-kadang ada juga tak dapat. Kalau yang cari gampangnya kerang sama gonggong sama serinting yang cepat dapat. Kalau serinting ya untuk warga aja, tapi kalau untuk gonggong, untuk ketam itu dijual ke penampung. Di sini ada penampung, nanti penampung itu bawaannya ke pasar Pinang.
Selain di kampung di sini, kalau untuk bertongkah, kalau air kering ini kayaknya kampung Tanah Merah banyak juga yang bekerja seperti ini. Terus di Tembeling ada juga, tapi tidak seramai yang di kampung di sini. Karena yang paling landai kampung di sini lah. Lautnya agak jauh kalau kering, sampai 2-3 kilo ke bawah. Kalau yang nama tongkah ni sejak saya yang mulai tahu-tahu sikit-sikit lah. Masalah apa nama, umur hampir 10 tahun itu sudah mulai mengenal lah. Kurang lebih 40 tahun adalah untuk mengenalkan tongkah ini dari asal-usul keturunan orang tua kita yang dulu-dulu. Ini adalah salah satu alat penunjang utama lah kalau diceritakan masalah tongkah ini kan. Orang tua kami dulu setiap air surut agak jauh, inilah alat yang dipakai untuk ke laut. Pergi cari apa nama, ketam pangkang, gonggong, termasuk jugalah kerang itu kan, kerang laut dulu. Kalau untuk pembuatan tongkah, kalau untuk tua kami dulu dia menggunakan kampak. Kalau dia masuk hutan dari jam 7 pagi, mungkin baliknya nanti tengah hari. Itu pun tak jadi tu. Kayu dibelah dua kan, kalau dulu kan manual, belahnya pakai kampak. Kalau sekarang sedap lah kerja pakai sensor kan. Kalau sekarang ni setengah hari tu bisa siap lah. Kalau dulu-dulu tu mungkin kalau lebih 3 atau 4 hari tu baru jadi tu. Kalau dulu memang dipilih kayunya, kalau dulu-dulu tu kayu pulai. Namun sekarang ni dah tak ada lagi lah kayu pulai. Apa-apa yang boleh dibuat kalau sekarang ni. Yang penting jadi tongkah gitu. Kayu pulai dia tu ringan. Dia gampang timbul. Tidak seperti kayu lain lah gitu. Kayu lain ada yang agak apa nama, tenggelam gitu di air. Itu jadi dipilih itu. Kalau untuk ukuran kita dewasa ini minimal 13-14 inci lah untuk ukuran lebar. Kalau panjang itu sekitar 1,6 meter. Itu yang untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak 11-12 inci lah bawah itu. Kalau panjang sekitar 1,5 meter lah. Boleh lah untuk anak-anak. Kalau dulu ya ketam tangan. Pakai motong dia pakai gergaji tangan. Ya kalau sekarang ini pakai sensor belah kayu. Ngetam dia pun pakai ketam mesin. Sedang itu diamplas pula lagi pakai mesin juga kan. Semua sudah praktis lah kalau sekarang. Kalau dulu yang kira-kira 3 hari, kalau sekarang dengan waktu setengah hari bisa siap gitu. Perbedaan itu jauh.
Namun itulah tadi kegunaan alat itu tadi ya. Untuk sekarang ini dah lebih cepat lah kerja-kerja dia. Kalau untuk kita ini aja merapikan dah ada bawa balik itu 1 hari itu kadang-kadang tak siap tak tu pakai kampak tu. Belum diketam lagi tu. Barulah bisa dipakai. Yang kalau macam tadi itu bahan kan sudah ada kayunya. Tinggal saya bikin ukuran pas, kemudian diketam, diamblas, mungkin waktunya sangat singkat lah, tak sampai 2 jam yang tadi tu kan. Dah siap tu, bisa dipakai. Dipotong tadi, kita luruskan pakai benang. Lalu kita pakai mesin geranda tadi tu untuk meluruskan itu, baru diketam. Ya prosesnya kurang lebih seperti itulah. Kemudian diamblas. Ya kalau yang kecil itu kita nak bergerakkan kasih harga yang agak tinggi itu susah juga, soalnya kebutuhan orang ini bisa tidak dipakai kan gitu. Ya mungkin kurang lebih 100.000 lah gitu. Ya kalau yang bagus ukuran pas itu mungkin di atas harga itulah, di atas 100.000. 1 sampai 3 tahun kayaknya kalau tungkah ini. Yang penting kayu ini belum lapuk kita buat kan. Kalau yang sudah lapuk kita tak jamin juga. Karena masih dah agak lapuk tu tak bisa pakai lama, nanti patah pula dia. Tungkah ini kalau di sini dah turun menurun, tak tahu lah ingat di tahun berapa gitu. Sejak di awal memanglah ada nungkah di sini. Sebab lokasi sini, lokasi dia tanah lumpur. Jadi kalau kita nak kerja tak pakai tungkah, tak bisa. Jadi dia sampai kita nungkah itu kita bisa cari apa? Ketam bangkang, apa jugalah yang kita pergi ke laut gitu kan. Cari udang, cari gonggong gitu kan. Jadi harus pakai tungkah. Kalau tak ada tungkah, sama juga kita tak bisa apa-apa. Kalau siang ini bebas, tak ada pakai apa-apa. Pokoknya mata awak saja, fisik ada sehat, ada kesehatan gitu kan. Kita bisa aja pergi bawa tregen dengan tungkah, sudah. Kalau malam ada beda dia, nak ada serampang. Nak ada serampang, nak ada senter untuk nungkah tu. Itulah alat-alat kita untuk mencari udang itu. Cuma itu aja beda dia antara malam dengan siang. Kalau dulu nungkah itu kita cari ketam, mencari gonggong, nyuluh udang. Kalau dulu nyuluh udang agak susah. Sebabnya susah apa kalau sore gini kita nak cari karbet, nitik. Nitik karbet pakai tangki kan. Lah ini tak ada alat itu. Karbet itu apa kan, tangki karbet itu. Kalau lah ini cukup mudah lah ini. Beli senter, tinggal sorot gitu aja. Paling gampang lah ini. Kalau dulu kita waktu maghrib aja kita ingat nak nyuluh, lah tak bisa. Kalau siang ramai dia. Tergantung kadang kalau siang adik nungkah ini dia ada umpamanya dia ada jaring. Dia tuan jaring. Tapi kalau tuan jaring pakai sampan kan kalau jaring itu. Jadi tungkah ini kalau bisa dia nengok-nengok air ini molek, dia nungkah, cari bangkang. Oh ini mungkin hari ini ada bangkang tuan mungkin gitu kan, tak sedia kan. Gitu. Bagus nungkah lah gitu daripada jaring gitu kan. Nelayan juga kadang saya tak nungkah masang jaring ganjong. Ada alat-alat jaring itu kat rumah. Jaring-jaring baru pun masih ada belum dituan lagi.
kan kita suruh orang tua yang bikin. Orang tua bikin kadang-kadang ngambil bahan di hutan sini, hutan Nanyun sini. Masih itu kayu-kayu pulai. Masih kayu itu belum langka. Kalau lah ini nak cari kayu pulai daerah ini tak ada. Supaya kita kan tak tenggelam di lumpur itu kan bentuk dia gitu. Memang dari tradisi orang tua dulu bentuk dia gitu. Jadi kita ikut dengan cara gitu kan. Tidak mengubah. Jadi kalau waktu depan dia gitu, kalau ada lumpur yang lekuk-lekuk itu kita bisa lancar, tak tenggelam, tak nyodok lumpur kata orang. Gitu. Kalau tebal sangat tak bagus. Bagus paling tidak 1,5 inci gitu kan. Itulah bagus. Kalau tebal sangat jadi kita berat ini. Tungkah ini kenapa kami taruh di pantai situ? Sebab tidak susah supaya nak pergi-pergi gitu, tak terlampau capek ngeliat dia ke. Jadi kalau di pantai itu kita ngambil tungkah aja kan, langsung ya, tungkah itu dah sampai ke pantai kan, enak santai aja kan. Tambah lagi gini, tungkah itu kalau bisa kita buat di kayu yang timbul. Kayu timbul. Kalau kita jumpa entah petajam-petajam gitu kena karang, kita tregen kita bawa itu kita biasa letak di atas juga gitu timbul gitu. Kami nak pergi ke laut, nak pergi nungkah cari serinting mumpung air pun dah surut. Cuaca masih bagus ni, kami tak pergi ke kampung lah. Iyalah, nanti kami tunggu kat rumah aja, kalau dapat lebih kami yang masak. InsyaAllah. Sekarang belajar sikit-sikit lah, mencari gonggong, cari kerang, cari itu apa tu selinting, kalau jumpa ketam, ambil ketam. Kalau malam cari udang ke tombak, waktu malam kena pakai tungkah ini kan. Sama gregen kayak gini. Kalau hari siang, ya gini-ginilah macam kawan. Mencari rezeki kan. Waktu hari terang, turun semua sama kawan. Di sini anak-anak bisa juga biasa kan cari apa sini. Main-main gitu aja. Ibu sampai juga sampai sana jauh sikit kan. Kalau tak mampu dekat-dekat aja. Kalau bapak jauh lah kan.
lagi mampu pakai tongkah. Kalau cari udang ada juga pakai sampan. Yang mana mau ke sampan. Bapak ada juga pakai tongkah. Inilah kalau waktu pergi terang kan. Waktu sampai tempat mencari tu, timbul hujan je lah. Tak dapat dicari kan. Pulang kita. Ramai-ramai. Kalau hujan kan tak dapat dicari. Air dah keruh. Hujan dah turun. Menongkah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Kampung Gisi ini sejak dahulu di zaman nenek moyang kami. Nah, menongkah ini diadakan pada saat air surut. Ada juga surutnya pagi ataupun sore. Nah, ketika pagi ini saya menongkahnya ketika pas libur sekolah. Nah, menongkah ini dapat kita jumpai berbagai macam binatang-binatang laut seperti gonggong, ketam, kerang, udang ketak, ketam bangkang yang selalu disebut orang Gisi di sini, dan juga serinting, siput-siput dan berbagai macam banyaklah juga. Hari ini kami berharap supaya bisa di tempat lain bisa tahu bahawa di kampung di sini bertongkah ini memang di sinilah tempatnya. Kalau bisa diperkenalkan lebih inilah orang mengenal apa itu tongkah dan apa itu tongkah ini digunakan. Kalau untuk saya pribadi, tongkah ini kalau dibikin ke apa nama seni budaya daerah lah gitu ya. Bisa juga itu misalnya dipacu melalui dinas wisata atau lain sebagainya lah itu. Misalnya diperlombakan atau apalah. Yang ya saya dapat untuk inilah paling tidak saling mengenal gitu kebudayaan kita bahwa ini memang pernah ada dari sejak zaman dulu lah sampai sekarang. Harapan kami ke depan supaya tongkah ini tidak hilang lah gitu sampai ke akhir, walaupun bila zaman pun takkan hilang. Harapan ibu untuk untuk yang dulu kan budaya apa kan, untuk anak-anak apa kan seorang yang dulu dan tak hilang kan dari dulu sampai sekarang sampai ke anak cucu yang mana itu hobi kan. Ibu itu aja lah yang ibu minta di situ anak-anak kan kalau bisa lah. Semoga kedepannya nongkah ini dapat dilestarikan selain oleh penduduk Gisi, tetapi juga di luar dari penduduk Gisi ini supaya mengenal apa itu nongkah. Nah, jadi tradisi ini semoga kedepannya dapat dilestarikan dan bagi saya wajiblah untuk dipertahankan untuk kedepannya.